Allahu Akbar, 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 kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi sahhala lil ibadi tariqil ibadi wa yassara wa waffaqahum ujurahum a'malihim min khazainil judi allati la tuhsar wa ja'alahum yawma 'idin ya'udu 'alayhim fi kulli sanah wa yatakarraru ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul azimul akbar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh syafi'ul musaffa' fil mahsyar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alladzi azhaba 'anhum ar-rijsa wa tahhara wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa'lamu anna hadha maw'idu khurujil ummah min syahril karim ila yawmi 'idin sa'idin. Hadha yawma tujallal bawatin bittaqwallah wa takhalla zawahiru an amalihi ma yufidu hadha yawma tajalla al-janan wal mannan bimazidin lil ihsan ala man kana zafil hamid. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan ketahuilah sesungguhnya hari ini adalah hari yang agung, hari raya Idul Fitri, hari yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari suatu riwayat, ketika pagi-pagi Idul Fitri Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat-malaikatnya. Malaikat-malaikat tadi menyebar di kampung-kampung, di negara-negara. Mereka berjalan di jalan-jalan, berkata dengan suara yang didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Para malaikat tadi berkata, wahai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai para umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarlah dari rumahmu menuju ke hadirat Tuhanmu yang maha agung, yang akan mengampuni dosa-dosamu. Ketika umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari tempat sholatnya, Allah SWT berfirman kepada malaikat, hai para malaikatku, apakah balasan seorang buruh bila telah menyempurnakan pekerjaan-pekerjaannya? Para malaikat tadi menjawab, ya Allah, wahai Tuhan kami, balasannya yaitu diberi pahala yang sempurna. Kemudian Allah SWT berfirman, saksikanlah wahai para malaikatku, sesungguhnya aku menjadikan pahala umat ini yang telah berpuasa pada bulan Ramadan dan menjalankan sholat malam di bulan Ramadan, pahalanya yaitu ridhoku dan ampunanku. Allah Ta'ala berfirman, wahai para hambaku, mintalah kepadaku, mintalah kepadaku, mintalah kepadaku demi kemuliaanku dan keagunganku. Hari ini kalian tidak meminta kecuali permintaanmu akan diberi. Dan bila kalian meminta pada hari ini untuk urusan-urusan dunia, akan aku lihat permintaan-permintaanmu. Bila permintaanmu ada maslahat bagi kamu di dunia ini, aku akan beri. Bila tidak ada maslahat bagimu, maka aku sibuk kesalahan-kesalahanmu. Kalian tidak akan dikumpulkan dengan orang-orang yang berbuat dosa. Kalian tidak akan aku kumpulkan dengan orang-orang yang ingkar kepadaku. Bubarlah dari majelisku dengan ampunan seluruh dosamu.
kalian telah menjadi senang kepadaku, aku ridho kepada kalian. Saat itulah para hadirin, para malaikat ikut bergembira karena mengerti pada hari itu Allah SWT telah mengampuni dosa-dosa umat Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, itulah sebagian kemuliaan yang diberikan Allah SWT kepada umat Rasulullah SAW. Maka para hadirin yang mulia, orang Islam seluruh dunia mengucapkan takbir, tahmid, mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, karena gembiranya menerima rahmat Allah yang agung, karena anugerah Allah yang agung, yaitu ditolong oleh Allah bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan, sholat pada di bulan Ramadan, di malam bulan Ramadan, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena mengharap pahala dari Allah, maka Allah mengampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lewat. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, alangkah beruntungnya orang yang hari ini dosa-dosanya diampuni oleh Allah SWT, puasanya diterima oleh Allah, tarawihnya diterima oleh Allah, dan tahajudnya juga diterima oleh Allah. Tetapi bagaimanapun gembiranya orang yang diberi oleh Allah SWT hari ini, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kegembiraan yang akan diberikan oleh Allah SWT ketika dia masuk di kuburnya. Anugerah-anugerah Allah SWT yang diberikannya di kubur juga tidak ada apa-apanya jika dibandingkan anugerah-anugerah Allah yang akan disiapkannya di surganya. Bila dibanding, begitu juga anugerah-anugerah di surga Allah SWT yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan ketika seorang hamba itu menghadap Allah SWT, kemudian Allah ridho kepadanya dan dia pun ridho kepada Allah SWT. Hadirin sidang jemaah haid yang dimuliakan Allah SWT, maka hendaknya kita berhati-hati hidup di dunia ini. Alangkah beruntungnya para hadirin bila setelah Ramadan ini kemudian Allah menolong kita untuk selalu beristiqomah taat kepada Allah SWT, istiqomah meninggalkan kemaksiatan sehingga rasa hidup di dunia ini seperti orang yang berpuasa. Barang siapa yang menjadikan dunia ini seperti puasa, maka Allah akan menjadikan matinya seperti hari raya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, sesungguhnya hari raya di dunia ini teman-teman kita, hari raya yang kecil ini pun telah menjadikan senang hati orang-orang yang beriman. Hadirin yang dimuliakan Allah, bagaimana bila datang hari raya yang besar, ketika kita menghadap Allah SWT, kita dipertemukan dengan kakek-kakek kita yang soleh, dipertemukan dengan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dipertemukan dengan seluruh orang yang beriman di dunia ini dalam pertemuan yang agung di surga Allah SWT. Bagaimana bila kita terjadi hari raya yang agung, ketika kita menghadap Allah SWT, kemudian kita melihat zat Allah SWT yang maha agung, kemudian Allah berfirman kepada kita, wahai hamba-hambaku, aku telah ridho kepada kalian dengan ridho yang tidak akan pernah marah lagi. Itulah hakikatnya hari raya yang seagung-agungnya, hari raya yang tidak ada selesainya, hari raya yang selama-lamanya. Hari raya kecil di dunia ini sesungguhnya mengingatkan kita kepada hari raya yang besar yang akan terjadi di akhirat. Hadirin yang muliakan Allah SWT, setelah hari raya ini hendaklah kita bersungguh-sungguh lagi mengadakan persiapan-persiapan untuk kehidupan akhirat kita. Sesungguhnya dunia ini telah menipu banyak manusia. Berjuta-juta manusia tertipu dengan keadaan-keadaan dunia ini. Fir'aun juga bertempat di dunia ini, kemudian tertipu dengan keadaan-keadaan dunia ini, maka akhirnya dia dihinakan oleh Allah SWT dan dihancurkan oleh Allah SWT. Begitu juga dengan Qarun, dia juga bertempat tinggal di dunia ini sehingga dia lupa akan persiapan akhirat. Selain Fir'aun dan Qarun,
Masih banyak lagi orang-orang yang tertipu dengan keadaan dunia ini, karena keadaan dunia ini selalu berubah-ubah. Orang-orang mengira sesungguhnya masalah yang paling besar yaitu masalah dunia ini. Dunia ini masalah yang paling agung. Setelah dihadapkan kepada Allah SWT, ternyata masalah dunia ini bukan masalah yang sesungguhnya. Masalah yang sesungguhnya yaitu masalah kubur, masalah mahsyar, masalah di sirat. Apakah dia bisa selamat di kubur, bisa selamat di padang mahsyar dan di titian sirat? Apakah dia bisa bertemu dengan para nabi dan rasul? Ataukah dia dikumpulkan dengan iblis dan bala tentaranya? Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, maka kita jangan tertipu dengan keadaan dunia ini, karena sesungguhnya apa saja yang terjadi di dunia ini maka susah. Bila kita susah, maka susah hanya sebentar. Bila kita mengalami gembira, maka gembira juga tidak lama. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, maka hendaknya kita menjadikan maksud hidup kita untuk akhirat. Barang siapa yang menjadikan maksud hidupnya akhirat, maka Allah SWT akan menyelesaikan kesusahan-kesusahannya di dunia. Dan sebaliknya, hadirin, barang siapa yang menjadikan maksudnya hidup untuk dunia saja, maka Allah SWT tidak peduli di mana dia akan dikumpulkan atau terjungkal di dunia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, demikian khutbah yang singkat pada hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman kepada kita untuk dapat tertib amalkan, dan juga para jemaah hadirin, Allahu Akbar, 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 walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundah, wa hazamal ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulihil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri merupakan salah satu syiar Islam yang memberikan pelajaran kepada kita bagaimana seharusnya kita mengungkapkan kegembiraan dan rasa syukur kita, yaitu dengan mengagungkan Allah dan memujinya, bukan dengan menggelar acara-acara, program-program atau hal-hal yang menjurus kepada maksiat yang sering dijadikan agenda utama sebagian masyarakat kita dalam menyambut dan mengisi hari raya. Hal semacam ini sungguh bertentangan dengan misi Idul Fitri itu sendiri, hari besar Islam, yang mana hari mengagungkan dan mensucikan Allah SWT. Islam membolehkan kita bergembira, apalagi di hari raya ini. Tetapi